Jadi nanti kalau yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian ada masyarakat mengurus pelayanan publik, tidak dilayani, jawabannya efisiensi, nanti harus dirujuk itu pejabat itu. Ketua Bawaslu, Ketua KPU, kemudian Ketua BKN, Ombudsman RI, dan saya sebut semua ya. Yang saya hormati, perkenalkan nama saya Aziz Subekti, daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, jadi paparan terkait dengan efisiensi itu harus kita maknai sebagai suatu hal yang sederhana. Jadi kalau kita ini belajar membangun rumah tangga dari usia muda, biasa pendapatan 5 juta, ya kan? Kemudian 2 juta. 2 juta itu cukup, 5 juta itu habis. Karena apa? Yang dipaparkan Bapak Ibu sekalian tadi tidak menyangkut belanja rutin, belanja pegawai. Artinya pegawai sehat-sehat saja. Nah, kami berharap Komisi 2, Bapak-bapak, saya yakin sebagai kepala, sebagai menteri dan KL di situ, kepala lembaga, kami tidak meragukan memahami tentang esensi efisiensi itu sendiri. Tentu kami sering mendengar bahwa aparat Bapak Ibu di bawah ini, terutama para eselon 1, eselon 2, itu mengatakan, waduh efisiensi ini. Jadi nanti kalau yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian ada masyarakat mengurus pelayanan publik, tidak dilayani, jawabannya efisiensi, nanti harus dirujuk itu pejabat itu. Jadi enggak ada alasan. Efisiensi Pak, kita udah tutup. Enggak boleh itu terjadi. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada program digitalisasi di setiap kementerian lembaga. Saya ini usaha di bidang sistem Pak. Kalau saya membuat sistem, saya jual 5 kali saya senang. Jadi saya membuat sistem yang sama tentang aplikasi kepegawaian misalkan. Saya jual ke Pak Nusron, saya jual ke Bu Rini, saya jual ke BKN KPU. Senang saya, dapat duit banyak, dijual berkali-kali. Nah ke depan, transformasi digital itu harus kompak. Kalau sistem yang sama dibeli oleh pemerintah bareng-bareng, dipakai bareng-bareng. Itu catatan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, kami berharap dengan efisiensi ini menjadi pelajaran yang baik. Terutama adalah perhatian Bapak-Bapak sebagai pimpinan kementerian dan lembaga. Ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, biasanya kalau menjadi pimpinan itu udah nggak mau menyentuh detail. Begitu ada laporan dari bawah, selesai dia. Saya pernah belajar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kalau saya memaknai menyusun program, saya tidak menyentuh detail. Ini adalah filosofi. Ini ada pemerintahan Prabowo Gibran dengan Asta Cipta. Bapak Ibu membreakdown itu, Asta Cipta itu, dan berada di kementerian dan lembaga terkait. Dengan adanya itu, maka ditentukanlah namanya indikator kinerja. Aparat Bapak Ibu di bawah itu membuat itu sering melupakan. Indikator kinerja lembaga ini itu apa? Sering dilupakan. Sehingga yang dilakukan adalah kalau kita tidak menyentuh detail, programnya banyak, sesungguhnya tidak ada urusannya dengan indikator kinerja yang mau dicapai. Nah, saya mengharapkan itu detail. Jangan males untuk menyentuh sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, jadi efisiensi itu seperti, mohon maaf, orang yang badannya agak besar, ya kan? Kemudian dia harus diet, ya
nanti limbunglah 3-6 bulan kan, agak lemas-lemas dikit. Tapi setelah 6 bulan, insya Allah sehat. Nah, kalau sehatnya itu di orang, nggak berpengaruh kan, kalau sehatnya saya, itu kan nggak berpengaruh. Tapi kalau yang sehat kementerian, yang sehat pemerintah, itu akan berdampak besar kepada masyarakat luas. Demikian, Bapak Ibu sekalian, tapi secara keseluruhan kami menerima apa-apa yang disampaikan oleh kementerian dan lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.